Kita ke informasi lain, Ustaz. Kegigihan merupakan salah satu jalan meraih mimpi. Itulah yang dibuktikan oleh pedagang tauge di Klaten, Jawa Tengah. Setelah tekun dan sabar selama 11 tahun, ia bisa melunasi biaya haji dan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itulah yang dilakukan Sukarni untuk bisa berangkat haji. Wanita berumur 64 tahun itu menyisihkan sedikit keuntungan berjualan tauge selama lebih dari 11 tahun. Dalam sehari, Sukarni rata-rata mendapatkan penghasilan antara Rp50.000 hingga Rp60.000. Tekun dan sabar, itulah kunci ia bisa melunasi biaya haji yang didaftarkan sejak tahun 2011. Alhamdulillah, ya dari toge, dari uang pokoknya kalau sudah ada rezeki, saya kumpulkan. Sukarni sedianya berangkat pada tahun 2020. Namun akibat pandemi COVID-19, keberangkatannya tertunda. Rencananya Sukarni bersama 493 jemaah calon haji asal Klaten, Jawa Tengah akan diberangkatkan pada 11 Juni dan 12 Juni 2022. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah, semoga kisah penjual tauge tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Pokoknya kalau sudah ada niatan, insya Allah jalan akan terbuka. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, sebenarnya bagaimana kita bisa memprioritaskan tabungan atau keuangan ya untuk ibadah haji? Bagaimana kalau ternyata masih banyak tunggakan atau hutang? Bagaimana menimbang ini, Ustaz? Ya Mas Ilham, kita punya 3 alokasi dalam kepemilikan kita. Pertama, alokasi untuk kebutuhan primer tadi, ya keluarga dan anak-anak dan sebagainya. Yang kedua adalah alokasi untuk ibadah. Jangan lupa ibadah sholat kita, kemudian ibadah yang lain, termasuk ibadah haji. Dan yang ketiga adalah untuk sesama kita. Nah, alokasi yang kedua, misalnya untuk ibadah haji, kan sesungguhnya ibadah haji itu dibolehkan untuk menyicil. Artinya setiap bulan kita kemudian mengalokasikan sekian untuk persiapan haji. Ada pula orang mempersiapkan untuk ibadah kurban. Yang penting bahwa yang kedua tadi, alokasi untuk kita memenuhi ibadah-ibadah kita di sisi Allah. Dan ini sangat mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang berniat untuk melakukan sebuah ibadah, misalnya haji, kemudian ia sudah dipanggil oleh Allah sebelum menunaikan ibadah haji, pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Karenanya kita sudah berniat, sudah berazam, sudah bertekad. Apa yang terjadi nanti itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah siapapun yang usahanya sungguh-sungguh. Ia bagaimanapun tetap ada alokasi. Tentu besar dan kecilnya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Karena memang dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran 96, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Haji itu bagi yang mampu. Tapi bagi kita ingin dimampukan oleh Allah. Cara kita memampukan, maka kita alokasikan. Kita pula nyicil, kita juga berusaha sungguh-sungguh. Ada tabungan sedikit, kita kemudian sisihkan dan sebagainya. Kalau metode atau strategi kita demikian, Allah juga akan semakin sayang dan semakin membantu kita insya Allah. Sebagaimana ibu ini, bagaimana mungkin dalam tanda kutip, tapi kesungguhannya ya tentu bertahun-tahun ya menyiapkan, menyimpan dan sebagainya. Tidak ada kata rugi untuk menyimpan kalau itu adalah dalam rangka beribadah di sisi Allah. Iya, Ustaz, tentunya cerita soal penjual tauge tadi bukan satu-satunya. Kita juga mungkin dulu pernah dengar tukang bubur naik haji ataupun juga sejumlah orang lain yang akhirnya bertekad untuk bisa naik haji. Haji ini kan wajib memang bagi yang mampu. Kemudian adakah keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mungkin terbilang kurang mampu kemudian tetap bertekad hingga akhirnya sampai ke Tanah Suci? Ya, Mas Ilham, ada hadis dari Aisyah, istri baginda Nabi SAW, walakinnaha ala qadri nasabika. Ada penghitungan amal berdasarkan kesungguhan. Kesungguhan itu adalah identik dengan kemampuan. Orang yang kemampuannya kecil tapi kesungguhannya besar, itu nilai pahalanya besar. Kenapa? Karena tentu ia berat, tentu ia mungkin godaan-godaan juga banyak, ya kebutuhan-kebutuhan yang lain juga banyak. Sampai ia mampu mengalokasikan khusus untuk ibadah haji, itu sesuatu yang sangat besar pahalanya. Dikatakan pula oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan sebuah ibadah, Allah akan mudahkan ia menjalankan ibadah. Kesungguhannya karena ketidakmampuannya, maka sesuai dengan keadaan yang ada. Fattaqullaha mastata'tum, karenanya disinilah pelajaran yang sangat berharga. Betul, ada tukang bubur naik haji, tukang tauge naik haji, bahkan ada
pemulung sampah atau pemulung di jalan yang naik haji. Subhanallah. Ini adalah satu hikmah yang sangat besar, bahwa ternyata berhaji itu bagi yang mampu, tapi ia harus usaha memampukan dirinya. Kalau kita rujuk surat Al-Hajj 27, bahwa haji itu panggilan Allah. Tapi kita jangan menunggu panggilan, nanti saya tunggu dipanggil. Dari sekarang kita nawaitu, kita alokasikan, suatu saat kita akan dipanggil dan dimudahkan oleh Allah untuk sampai di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, memang yang paling penting adalah nawaitunya Ustadz ya. Yang penting ada niat begitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan. Untuk seluruh pemirsa Ajwa TV, sehat selalu Ustadz. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.